Oke, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang sangat penuh dengan kelemahan ini, sucikan, kuduskan, dan biarlah bibir mulutnya Tuhan yang sucikan. Dan juga biarkanlah Tuhan menolong kami untuk telinga kami, Tuhan berikan sesuatu untuk kami mempunyai jiwa seperti seorang murid yang mau mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Lukas pasal yang ke-14, saudara. Lukas pasal yang ke-14, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14, kita membaca dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Ini adalah sambungan dari yang kemarin, saudara. Kemarin adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, yaitu orang yang sakit busung air dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan sebelumnya Yesus bertanya kepada mereka, diperbolehkankah pada hari Sabat menyembuhkan orang atau tidak? Kemudian mereka diam, lalu kemudian Yesus memegang tangan orang yang sakit busung air dan menyembuhkannya. Kemudian Yesus juga bertanya lagi kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantahnya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-7, kita akan membaca hingga ayat yang ke-14, mari kita baca dengan seksama. Saya baca ayat 7, jemaat sekalian membaca ayat ke-8. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Lanjut. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, semua orang, mayoritas itu paling tidak suka melihat orang yang sombong. Dan sebaliknya paling suka atau paling senang melihat orang yang rendah hati, saudara. Tapi sayang, standar menilai orang sombong dan standar menilai orang rendah hati, saudara, itu kebanyakan cuma dari sikap yang kelihatan, yang di luar, bukan dari isi atau esensi yang di dalam. Kalau orang suka senyum, saudara, oh kita anggap ini adalah orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Lalu kalau kita melihat orang yang jarang tersenyum, mukanya jutek, maka kita langsung menilai, mencap orang ini adalah orang yang tidak rendah hati atau sombong. Saudara, padahal seringkali terbalik. Banyak orang yang suka senyum dan suka menyapa, tapi sebetulnya sombong banget, saudara. Dan sebaliknya orang yang jarang tersenyum, tapi seringkali memperhatikan orang lain, saudara. Dan sebetulnya adalah orang yang rendah hati, saudara. Cuma apa? Cuma jarang senyum saja. Dan seharusnya, saudara, bagaimana cara kita menilai orang? Apakah orang itu rendah hati atau sombong, saudara? Jangan cuma dari sikap, tetapi juga dari isinya, saudara. Apakah orang yang kaya pasti sombong? Dan orang yang miskin pasti rendah hati? Enggak juga, saudara. Kenapa? Karena banyak orang yang kaya itu rendah hati. Itu enggak suka pamer-pamer.
dan juga orang yang nggak banyak duit, saudara, seringkali itu suka pamer-pamer, saudara. Maka kita sulit menilai mana yang sombong, mana yang rendah hati, saudara. Jadi siapa orang yang sombong dan siapa orang yang rendah hati? Dan kemudian apa standarnya? Itu poin pertama, saudara. Menilai orang rendah hati atau orang yang sombong. Yang kedua adalah semua orang, saudara, itu inginnya dihormati. Ini poin kedua adalah tentang penghormatan. Tapi jarang orang mau menghormati orang lain. Saudara, kita seringkali menghormati orang bukan karena orang itu layak untuk dihormati, tetapi karena yang menempel pada orang itu. Misalnya gelarnya seabrek-abrek, nah kita menghormati. Rumahnya begitu mewah, maka kita menghormati. Mobilnya begitu sangat mewah, maka kita menghormati. Oh, kedudukannya, maka kita menghormati, saudara. Kita seringkali menghormati orang lain berdasarkan apa yang terlihat di luar. Tukang parkir, saudara, itu paling melihat mobil. Kalau dia melihat mobil BMW, dia melihat mobil seperti misalnya Mercy, saudara, langsung, saudara, itu hormat dan dikasih tempat duduk, saudara, dikasih tempat parkir. Padahal yang di dalamnya mungkin koruptor, mungkin bandar narkoba, mungkin penjahat kelas besar, saudara, tapi dihormati oleh tukang parkir. Lalu sebaliknya, saudara, ada orang naik mobil butut dan kemudian boro-boro, saudara, dikasih tempat, saudara, itu langsung dibiarkan saja. Kenapa? Karena mobilnya butut. Tapi nggak tahu, saudara, mungkin yang di dalam itu adalah itu penerima hadiah Nobel, saudara, yang sangat bergengsi sekali. Saudara, kemudian apa, saudara, yang siapa orang yang pantas dihormati, siapa yang tidak pantas dihormati, dan kemudian apa standarnya, orang dihormati atau orang itu tidak dihormati, saudara. Saya tadi sudah katakan bahwa di dalam poin yang kemarin itu adalah membicarakan tentang orang yang sakit busung air dan Yesus hadir di rumah orang Farisi untuk makan, diundang makan. Memang biasaan pada saat itu adalah pada sesudah ibadah, nah seringkali mengundang makan. Dan kemudian ada orang yang sakit busung air dan kemudian tiba-tiba berdiri, saudara, di depan Yesus. Ada yang menafsir jangan-jangan adalah jebakan dari orang Farisi. Orang yang sakit busung air, jangan-jangan jebakan, saudara. Kenapa? Itu pada hari Sabat. Dan kemudian betul saja, saudara, kemudian Yesus segera bereaksi. Dan kemudian Yesus tidak langsung sembuhkan orang itu. Kemudian Yesus bertanya kepada orang Farisi. Dan semua orang Yesus tanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Kemudian mereka diam, kemudian Yesus akhirnya menyembuhkan orang yang sakit busung air itu. Dan kemudian Yesus bertanya lagi kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Itu yang lalu, saudara. Dan kemudian dilanjutkan dengan peristiwa yang lain lagi, saudara. Dan kemudian Yesus berkata di ayat 7, kan Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, maka dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, saudara. Kenapa, saudara? Karena banyak orang yang duduknya itu pingin di tempat yang terhormat, padahal itu bukan tempat duduk untuk mereka. Kalau konteks pada zaman sekarang, misalnya ada orang menikah, dan kemudian mengundang banyak orang hadir dalam pernikahannya, dan kemudian di pesta pernikahan ada meja-meja khusus untuk tamu-tamu khusus, saudara. Lalu kemudian ada tamu-tamu biasa yang tempatnya bukan di situ. Kemudian dia pingin, saudara, duduk di tempat itu. Ini konteksnya, kalau dalam konteks sekarang. Dan kemudian, saudara, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah tentu panitia akan menyuruh orang itu pindah, silakan pindah. Ini tempat duduk khusus buat tamu-tamu khusus. Dan kemudian, saudara, itu akan apa? Akan memalukan orang itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, kamu jangan lakukan itu. Itu tempat duduk khusus. Nanti kamu akan dipermalukan karena tempat itu kosong. Itu bukan karena kosong, tetapi karena tamunya itu belum datang. Ini konteks di dalam zaman sekarang, orang nikah, saudara. Tapi kasus seperti ini, saudara, VVIP di tempat nikah itu enggak berlaku di gereja. Di gereja enggak ada tempat VVIP.
Tidak ada saudara, semua tempat itu sama saudara. Tapi sayangnya jemaat saudara, kalau misalnya beribadah, nah saudara jawab sendiri saja, sukanya duduk di mana? Di depankah atau di belakangkah saudara? Ini menjadi satu refleksi buat kita. Kita kalau ibadah saudara, sukanya di belakang. Tidak suka di depan saudara. Mungkin gara-gara ayat ini nih. Ya maka kemudian, ini ada ayat ya, kalau duduk di depan, sombong kamu. Ya suka menjadi tempat terhormat, sombong kamu. Jadi jangan duduk di depan, di belakang. Itu bukan ayat ini saudara. Jadi kita mesti berhati-hati. Saudara saya harap ya kalau bisa kita ibadah saudara tanpa disuruh, mari kita duduk tempat paling depan saudara. Tanpa disuruh kalau bisa. Kenapa? Karena biar yang terlambat itu duduk di belakang. Supaya jangan mengganggu ibadah saudara. Maria, duduk di mana saudara? Enggak tanggung-tanggung Maria itu. Dia duduk persis di depan Tuhan Yesus. Apakah kemudian Yesus bilang sombong kamu karena duduk di tempat yang paling depan? Tidak. Justru dia begitu sangat rendah hati sekali. Kenapa saudara? Satu poin saudara, yaitu apa? Dia mau sungguh-sungguh belajar kepada Yesus. Saudara harus tahu, siapa orang yang mengurapi Yesus sebelum Yesus mati? Maria saudara. Dengan minyak narwastu yang sangat mahal luar biasa, seharga 300 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Saudara, dia kumpulkan uang hampir 1 tahun, 300 dinar, kemudian dia beli minyak yang sangat mahal untuk mengurapi, mempersiapkan kematian Yesus saudara. Kenapa dia bisa melakukan itu? Mungkin sekali karena dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia mendengarkan bagaimana Yesus mengajar. Dia juga mendengarkan bagaimana Yesus akan dibunuh, akan ditangkap, akan dianiaya, akan disalibkan. Saudara, orang sebelum mati itu saudara, atau sesudah mati orang Yahudi, itu mesti diurapi dengan minyak saudara. Dan kemudian dia langsung mengerti, Yesus akan dibunuh, akan mati. Nah sebelum dia mati, aku harus mengurapi dia dulu dengan minyak yang sangat mahal sekali saudara. Dari mana? Karena dia duduk persis di bawah kaki Yesus. Dan dia begitu sangat rendah hati dan mau belajar sungguh-sungguh itu kepada Yesus. Bagaimana dengan Marta yang duduk di belakang saudara? Dia justru ditegur oleh Tuhan Yesus. Saudara, Yesus berkata kepada orang banyak, sebaiknya kamu duduk di tempat yang biasa. Siapa tahu saja nanti tamu khusus tidak datang. Dan kemudian tuan rumah akan ngomong sama kamu, mempersilahkan kamu duduk di tempat yang khusus. Dan kemudian Yesus melanjutkan dengan kalimat, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara, kalimat ini punya arti yang sangat mendalam sekali. Dan bukan cuma sekedar urusan tempat duduk, bukan saudara. Dan kemudian Yesus selanjutnya berkata kepada orang yang mengundang dia dengan kalimat yang agak aneh. Kenapa saudara? Karena Yesus berkata, supaya kalau orang itu membuat pesta, jangan mengundang keluarga, sahabat, saudara, tetangga. Karena mereka akan balas mengundang. Tapi kalau buat pesta, sebaiknya undang orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Karena mereka orang-orang seperti itu tidak akan mampu membalas kebaikan orang itu. Dan orang itu akan berbahagia. Ini agak aneh saudara kalimat ini. Seperti kurang nyambung. Saudara, 2 kalimat yang tadi kita baca. Yaitu barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan berbahagia bila mengundang orang cacat, orang miskin, karena orang miskin tidak mau membalas kebaikan orang itu. Saudara, 2 kalimat ini bukan kalimat biasa yang dangkal saudara. Tapi 2 kalimat ini mengandung pelajaran yang sangat dalam sekali. Kalimat pertama saudara, berbicara tentang kerendahan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Itu bicara tentang kerendahan. Dan kalimat yang kedua saudara, itu tentang berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Saudara, apa
subpoin dari kerendah hatian. Dari kalimat orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara, ini bukan bicara sikap rendah hati, bukan. Tetapi bicara esensi rendah hati. Bicara soal isi rendah hati, saudara. Karena kalau bicara, saudara, tentang sikap rendah hati, maka apakah orang yang duduk di tempat yang rendah pasti akan ditinggikan. Sedangkan orang yang duduk di tempat terhormat pasti akan direndahkan. Saudara, kalau kalimat itu saudara, itu bicara tentang sikap rendah hati, maka Yesus pasti bukan orang yang rendah hati. Kenapa saudara? Karena sikap Yesus itu terhadap orang yang lebih tua saudara, itu dianggap tidak sopan, dianggap sombong. Jangan lupa saudara, Yesus itu baru umur 30-an, berhadapan dengan orang-orang Farisi, 50-an, 60-an, 70-an, bahkan 80-an, itu dianggap tidak sopan dan bahkan dianggap sombong, saudara. Tetapi kalau kita bilang Yesus sombong, saudara, kenapa Yesus bisa bergaul dengan orang kalangan bawah? Preman, pelacur, pemungut cukai. Kalau kita bilang Yesus sombong, kenapa Yesus bisa bergaul dengan orang kalangan bawah, saudara? Kalau kita bicara soal rendah hati, saudara, akan ditinggikan. Saudara, itu bukan sekedar sikap sopan santun, tetapi lebih dari itu, yaitu apa? Sikap mau belajar. Itu namanya adalah rendah hati, saudara. Sikap yang mau belajar. Kalau di sebuah kelas, saudara, seorang guru akan mengangkat asisten. Saya mau tanya, saudara, guru akan angkat murid yang pandai atau yang bodoh, saudara? Tidak mungkin yang bodoh, tidak mungkin. Dia akan angkat murid yang pandai, saudara. Kenapa? Namanya juga jadi asisten. Kalau dia pilih yang bodoh, dia nanti akan dipermalukan. Supaya dia dipermalukan, dia akan angkat murid yang pandai menjadi asisten dia, saudara. Kesimpulannya, saudara, rendah hati bukan bicara sikap, tetapi bicara isi, bicara soal esensi, saudara. Saya katakan ini, saudara, bukan berarti Yesus hanya mau pakai orang yang pandai, enggak. Buktinya, saudara, Yesus itu tidak memanggil orang hebat, tidak memanggil orang pandai untuk menjadi muridnya. Tapi Yesus, saudara, kalau dia mau, dia tidak panggil Petrus, orang bawah. Dia tidak panggil Yohanes, tidak panggil Yakobus, tidak panggil Bartolomeus dan sebagainya 12 murid. Tidak panggil itu, saudara. Kenapa? Itu adalah orang bawah. Kalau Yesus mau, saudara, dia pasti akan panggil orang Farisi menjadi muridnya. Kenapa? Karena orang Farisi sudah jelas pandai, punya pendidikan yang sangat tinggi. Tapi kenapa Yesus memanggil 12 murid, saudara, menjadi murid-muridnya? Justru dari kalangan yang sangat sederhana sekali, yaitu dari kalangan nelayan. Kenapa, saudara? Karena Yesus tidak mau, saudara, panggil orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka sudah merasa diri pandai. Sudah rasa tidak perlu lagi belajar dari Yesus, saudara. Orang Farisi rasa diri pandai, tidak perlu belajar lagi. Saya sudah dapat gelar Farisi, saya sudah mendapat gelar Rabi, berarti sudah pandai, tidak perlu belajar lagi. Dan Yesus tidak mau memakai orang seperti itu. Pertanyaan, saudara, apakah mereka betul-betul pandai, saudara? Orang Farisi, ahli Taurat, apakah betul-betul pandai, saudara? Secara pendidikan jelas pandai. Jelas, saudara, ada gelarnya. Tetapi sebenarnya mereka adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar sesuatu yang baru. Mereka puas dengan yang lama, saudara. Kasih contoh, saudara, kalau saudara ke dokter. Mau nggak, saudara? Ke dokter udah umur 95. Dokter bedah 95. Bedahnya masih konvensional, saudara. Mau nggak, saudara? Saya pernah kunjungin satu orang, diajak, lalu kemudian saya lihat, umur 95. Saya lihat ruangannya, ini mah ruangan dokter ini nih. Saya tanya yang ngajak, ini dokter ya? Dokter. Masih praktek? Masih. Umur berapa? 95. Saya bilang enggak salah.
Masih ada pasien enggak? Ya enggak ada lah. Kenapa? Dia enggak pernah belajar lagi, enggak pernah ikut seminar-seminar, enggak pernah belajar ilmu lagi. Obatnya masih kuno, masih dipakai, saudara. Maka orang enggak mau lagi ke dokter dia, saudara. Saya kasih analogi ini. Mau tidak, saudara? Kalau kita ke dokter ya sudah tua banget, saudara. Dan enggak pernah lagi update ilmu. Saudara, orang Farisi seperti itu. Merasa diri pandai. Tapi kemudian tidak pernah update ilmu lagi, saudara. Dan mereka sudah sangat puas sekali, saudara. Dan mereka begitu puas dengan perjanjian lama. Padahal, saudara, Yesus datang justru untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama, saudara. Mereka tidak mau belajar dari Yesus. Mereka maunya mengajari Yesus. Mereka maunya memerintah Yesus. Pada waktu Yesus membuat mujizat, orang Farisi terkejut. Lalu mereka pikir, kita akan angkat orang ini. Kita masukkan ke dalam kelompok kita. Demi apa? Demi kelompok kita, saudara. Mereka pingin menyetir Yesus. Mereka pingin mendikte Yesus. Ya Yesus tahu, enggak mau, saudara. Enggak mau. Kenapa? Karena kamu pingin mendikte saya. Karena kamu pingin mengajari saya. Yesus bukannya enggak mau diajari, bukan, saudara. Tapi mereka harus tahu siapa Yesus. Tadi di dalam Yohanes pasal ke-8 kita sudah baca betapa pandainya Yesus, saudara. Di dalam keadaan terjepit, dia begitu pandai, bisa lolos dari usaha pembunuhan, saudara. Ada satu orang perempuan, kemudian ditarik, kenapa? Ini berbuat zina, mesti diapakan orang ini? Kalau menurut hukum Musa, mesti ditimpuk dengan batu sampai dia mati, saudara, dirajam. Bagaimana jawab Yesus, saudara? Yesus kalau misalnya nolong orang ini salah, tidak menolong juga salah. Kalau Yesus bilang timpuk sampai mati, Yesus tidak punya kasih. Kalau Yesus bilang jangan dihukum dong, Yesus punya kasih, tapi Yesus tidak punya keadilan, saudara. Dan Yesus tidak mengerti Taurat. Kemudian Yesus ngapain? Tulis-tulis sesuatu. Saudara tidak perlu tafsir tulis apa ya? Kita tidak tahu, saudara, karena Alkitab tidak catat. Ada yang nekat-nekat, Yesus tulis sesuatu, nekat-nekat tafsir. Tidak perlu, saudara. Sambil tulis, kemudian Yesus ngomong, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan orang menjadi orang yang pertama. Timpuk perempuan itu dengan batu. Mereka semua diam. Kemudian mereka meninggalkan perempuan itu, saudara. Dari orang yang tua sampai orang yang muda, mereka tinggalkan. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak adil. Yang berzina 2 orang. Yang ditangkap 1 orang, saudara. Mana ada berzina 1 orang, tidak mungkin. Yang berzina 2 orang, yang ditangkap 1 orang, si perempuan itu. Memang mereka pengen menjebak Yesus, saudara. Kemudian Yesus dengan begitu sangat mahir sekali lolos dari usaha pembunuhan terhadap Yesus, saudara. Dan mereka, saudara, Yesus datang untuk menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama. Kita buka dari Ulangan pasal 18 ayat 15. Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15. Ini adalah salah satu ayat yang sangat penting sekali untuk kita tahu, kemudian kita hafalkan. Ulangan 18 ayatnya yang ke-15. Mari kita membaca Ulangan 18 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudara, ada 2 poin. Sama seperti aku, maksudnya Musa. Yang kedua adalah dialah yang harus kamu dengarkan. Saudara, PL menuliskan ini. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Saudara, ini disalah tafsirkan oleh agama lain. Agama lain bilang, ini adalah merujuk kepada nabi terakhir, nabi kami. Dan kemudian saudara lupa. Kenapa? Musa ngomong kepada orang Israel, seorang nabi dari tengah-tengahmu, orang Israel. Dari antara saudara-saudaramu, orang Israel. Sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudara, orang Israel.
Dan nabi yang dimaksud itu ditafsirkan secara keliru, itu bukan orang Israel, saudara. Saudara, Musa menubuatkan akan datang seorang nabi yang sama seperti aku, yang harus kamu dengarkan. Pertanyaan saudara, siapakah yang ditunggu-tunggu oleh Musa itu dalam kitab Ulangan, saudara? Musa berkata, yang sama seperti aku. Saudara, Musa itu pernah membuat mujizat yang sangat besar sekali. Waktu dia keluarkan bangsa Israel dari Mesir, saudara. Dari perbudakan Mesir, saudara. Dia buat mujizat. Dia membelah Laut Merah. Juga ada saudara, dia memukul gunung batu untuk keluar air. Untuk memberi minum 2 juta orang Israel, saudara. Dia juga buat mujizat untuk menurunkan mana dari sorga. Memberi makan orang Israel. Juga dia membuat tulah-tulah untuk Firaun dan paksa saudara supaya bebaskan orang Israel dari Mesir. Dan juga saudara, Musa mengajar bangsa Israel supaya kamu menyembah hanya kepada Tuhan yang sejati, jangan menyembah kepada Tuhan yang palsu. Dan Musa juga mengajar saudara kepada bangsa Israel harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Musa bilang, akan dibangkitkan seorang nabi yang sama seperti aku, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, Yesus juga buat mujizat yang mirip seperti Musa, tapi jauh lebih besar, saudara. Musa membelah Laut Merah. Musa membelah air, saudara. Sedangkan Yesus berjalan di atas air. Musa membelah air. Yesus menenangkan air, saudara. Musa memberi air minum kepada mereka. Tapi Yesus memberi air hidup, saudara. Dan bahkan Yesus berkata, barang siapa minum air dari aku, dia tidak akan haus lagi. Musa membuat mujizat, menurunkan mana dari surga. Yesus, saudara, memberikan roti hidup. Memang dia adalah roti hidup yang dari surga itu, saudara. Yang membuat tidak lapar lagi, saudara. Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Tapi Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa, saudara. Musa mendapatkan 10 hukum Taurat. Tapi Yesus, saudara, dia mereduksi, memberikan kesimpulan 10 hukum Taurat dengan 2 kalimat saja. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, kalau begitu siapa yang Musa minta kepada orang Israel untuk belajar dan mendengarkan, saudara? Jelas, saudara, Yesus. Mereka harus belajar dari Yesus, saudara. Tapi mereka tidak mau belajar. Mereka merasa diri sudah pandai. Saudara, apakah para nelayan-nelayan itu? Petrus, Yohanes, Yakobus, Nathanael, Filipus dan sebagainya, saudara. Itu pantas menjadi murid Yesus. Orang rendahan nelayan. Jelas tidak pantas, saudara. Karena satu pun orang tidak pantas menjadi murid Yesus. Kenapa mereka bisa menjadi murid Yesus? Semata karena anugerah, saudara. Anugerah turun kepada para nelayan menjadi murid Yesus. Saudara, kita juga sama. Apakah kita pantas menjadi orang Kristen? Apakah kita pantas menjadi murid Yesus, saudara? Sama sekali tidak pantas, tidak level, saudara. Yesus dengan kepandaian seperti itu, tidak mungkin cari murid bodoh-bodoh seperti kita, saudara. Tidak mungkin. Tetapi kemudian kenapa kita bisa menjadi murid Yesus, saudara? Kenapa kita bisa menjadi orang Kristen, saudara? Ingat, bukan karena kita pantas. Saudara tidak boleh berkata, gue pantas jadi murid Yesus. Tidak boleh, saudara. Itu menandakan kita tidak pantas. Kenapa kita bisa jadi murid Yesus? Kenapa kita bisa menjadi orang Kristen, saudara? Dan mendapatkan keselamatan. Dapat keselamatan pantas tidak? Sama sekali tidak pantas, saudara. Sama sekali tidak pantas.
Pantasnya apa kita saudara? Diadili, dihukum saudara. Maka kalau kita mendapatkan anugerah keselamatan saudara, harus terima dengan ucapan syukur, harus rendah hati saudara. Aku tidak pantas diselamatkan, aku pantasnya dihukum. Aku tidak pantas jadi murid Yesus, aku tidak pantas jadi orang Kristen. Tapi kemudian kenapa aku bisa jadi orang Kristen, menjadi murid Yesus? Bukan karena aku pantas, tapi karena anugerah saudara. Apa arti anugerah? Kita tidak pantas menerima, tetapi kita tetap diberikan. Itu namanya anugerah saudara. Grace, bahasa Inggris grace, bahasa Indonesia gratis saudara. Barang gratisan biasanya murahan. Barang mahal, barangnya bagus biasanya mahal saudara. Tidak ada barang gratis, bagus tidak ada saudara. Jarang saudara. Tapi kita mendapatkan saudara barang gratis. Itu barang bukan murahan, itu barang mahalnya luar biasa saudara. Sangat mahal sekali. Maka Dietrich Bonhoeffer mengatakan, the grace of God is free but not cheap. Anugerah Tuhan itu free, gratis, tetapi bukan murahan saudara. Saudara, mereka menjadi murid Yesus. Apa arti murid saudara? Di dalam bahasa Inggris, disciple. Yang sangat erat hubungannya dengan disiplin saudara. Menjadi murid, menjadi disciple, sangat erat dengan disiplin. Yang berarti saudara harus belajar dengan disiplin, tidak boleh main-main saudara. Mereka para nelayan, orang yang sangat sederhana, tak punya pendidikan tinggi, tapi Yesus rela mengangkat mereka menjadi muridnya untuk dididik oleh Yesus saudara. Para nelayan itu diangkat oleh Yesus, tidak punya pendidikan tinggi saudara, tapi Yesus rela mengangkat mereka menjadi muridnya saudara. Dan untuk kita tahu saja saudara, pada waktu mereka diangkat menjadi murid, mereka tidak punya motivasi yang baik. Motivasi mereka buruk semuanya. Kenapa saudara? Mereka melihat Yesus punya mujizat hebat sekali. Ini pasti akan jadi orang besar ini. Kita jadi muridnya. Kenapa? Suatu saat Yesus akan menjadi seorang raja dan kita akan duduk di dalam kerajaannya. Kita menjadi orang penting di dalam kerajaan Yesus saudara. Mereka pada mulanya tidak punya motivasi yang baik saudara. Saudara, Yesus tahu mereka tidak punya motivasi yang baik saudara. Tapi Yesus saudara sabar mendidik mereka, sabar mengajar mereka. Hingga pada suatu saat saudara, waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka baru sadar bahwa kami dipanggil oleh Yesus menjadi murid Yesus, bukan cari kedudukan yang mulia di dunia, tetapi untuk memuridkan orang lain juga menjadi murid, sama seperti kami diangkat menjadi murid saudara. Dan mereka dipanggil untuk menjadi murid saudara, bukan untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk menjadi terang bagi orang lain saudara. Kita bersyukur saudara di dalam Kristen. Kenapa saudara? Kristen itu saudara sudah menerangi dunia ini. Dulu orang tidak bisa baca saudara. Tidak bisa baca berarti gelap. Ada buku, banyak informasi, yang penting tidak bisa baca, jadi gelap saudara, tidak ngerti apa-apa. Tapi orang Kristen, mereka sudah mendapatkan perintah dari Yesus. Jadilah terang. Jadilah terang, terangi dunia ini. Mereka ngerti saudara, buta huruf sama dengan gelap. Maka gereja mendirikan sekolah-sekolah supaya orang bisa membaca saudara. Dengan bisa membaca, maka lebih terang dunia ini saudara. Maka waktu mereka dipilih menjadi murid, maka kemudian bukan untuk mereka sendiri saja, tapi untuk menerangi bagi orang yang lain saudara. Dan murid-murid Yesus pada mulanya adalah orang yang bodoh saudara. Tapi Yesus terus sabar, terus mengajar mereka supaya mereka belajar sebaik-baiknya. Itu pada mulanya, mereka motivasi tidak baik. Dan pada mulanya saudara, mereka terus salah mengerti dengan maksud Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa aku akan ditangkap, aku akan dianiaya,
aku akan disalibkan, aku akan dibunuh. Saudara, waktu mendengar kalimat itu, bagaimana reaksi Petrus? Waktu dengar, langsung saudara, Petrus mengajari Yesus. Ditarik tangan Yesus ke belakang saudara. Dan kemudian Petrus ngajarin Yesus. Tidak mungkin. Kenapa? Kamu tidak mungkin dibunuh, kamu tidak mungkin disalibkan. Kenapa? Karena Allah pasti melindungi kamu. Tidak mungkin saudara. Petrus mengajari Yesus saudara. Dan kemudian Yesus tetap sabar kepada murid-muridnya. Sampai suatu ketika saudara, mereka tahu kami yang salah, bukan Yesus yang salah saudara. Maka kemudian mereka takluk dan mereka giat belajar saudara. Dan pada waktu mereka betul-betul belajar saudara, dengan motivasi yang murni, maka saat itu mereka baru betul-betul menjadi murid Yesus saudara. Menjadi murid, kalau tidak pernah belajar, itu murid yang sombong saudara. Apa tugas murid? Belajar. Kalau nggak belajar, sombong banget saudara. Saudara, Yesus juga mengajar mereka bukan hanya rendah hati, tetapi juga mengajar untuk terus belajar daripada Yesus. Bukan cuma sikap, ya guru, bukan, tapi belajar terus daripadaku. Kita buka Matius 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Dan ayat yang ke-29. Matius 11, 28, 29. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11, 28 saudara, ada satu orang teolog besar. Dia berkata, saya sudah belajar Sokrates, saya sudah belajar Plato, saya sudah belajar Parmenides, saya sudah belajar Stoa, sudah belajar dari begitu banyak orang, kalimat-kalimat mereka. Tapi orang-orang pintar itu tidak pernah keluarkan kalimat seperti ini. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak pernah orang pintar keluarkan kalimat seperti ini saudara. Dan kemudian kalimat yang ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku saudara. Yesus berkata sama murid-muridnya, jangan cuma sikap rendah hati, tapi terus belajar daripadaku. Yesus memberikan contoh kepada para muridnya, bagaimana marah yang sesuai dengan kemarahan Tuhan saudara. Pada waktu Yesus di bait Allah, Yesus marah saudara. Dia balikan meja-meja penukar uang. Dia ambil cambuk. Kemudian dihancurkan saudara. Orang-orang berjualan di bait Allah dihancurkan saudara. Kemudian Yesus keluar satu kalimat penting. Ini adalah rumah Bapakku. Rumah doa. Kenapa kamu jadikan menjadi sarang penyamun saudara? Marah sekali Yesus. Maka tidak heran saudara, mereka dipermalukan. Mereka dagang di bait Allah. Dagangnya enggak tanggung-tanggung ambil untungnya saudara. Enggak tanggung-tanggung. Mereka punya falas, jual beli duit. Orang Yahudi kalau mereka mau kasih persembahan, enggak boleh pakai uang mata uang Romawi, enggak boleh. Harus mata uang Yahudi saudara. Tuker. Misalnya satu mata uang, misalnya $1 misalnya saudara, 15.000 misalnya sekarang. Nah lagi butuh, hukum ekonomi terjadi, permintaan bertambah, harga naik saudara. Maka kemudian mereka butuh, mereka tukar saudara. Wah $1 bisa 100.000 saudara. Mereka beli, kenapa? Terpaksa. Tidak laku pakai mata uang Romawi, harus mata uang Yahudi. Mereka beli saudara. $1 100.000 mereka beli saudara. Mereka manfaatkan itu saudara. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, penguasa bait Allah, mereka manfaatkan saudara.
Dan juga orang-orang membawa kambing domba untuk dikorbankan. Dan kemudian saudara, itu mesti melewati 126 meja, saudara, bayangkan. Kambing bawa, periksa dulu. Beres apa enggak, meja pertama, meja kedua, meja ketiga, 126 meja, saudara. Mana mungkin lolos, saudara. Baru meja ke-10, Anda lolos nih, enggak bisa. Jadi bagaimana? Sudah beli sama kami aja, sudah pasti lolos, saudara. Harga kambing mungkin 1 juta, dijual 10 juta, saudara. Maka Yesus marah luar biasa. Kenapa kamu jadikan rumahku, rumah doa bagi segala bangsa, kamu jadikan sebagai sarang penyamun? Marah sekali Yesus. Saudara, itu marah yang seperti apa? Itu marah yang suci, marah yang benar, saudara. Kenapa? Karena kemarahan Yesus sesuai dengan kemarahan Allah, saudara. Kalau ada orang marah sama kita, saudara, marah yang benar, terima saja. Begitu banyak orang, saudara, marah karena apa? Marah karena untuk melayani dan memuaskan emosinya, saudara. Marah karena apa? Karena emosi, marah, saudara. Itu bukan marah yang benar, saudara. Tapi kalau orang marahnya benar, sudah terima saja, saudara. Kenapa? Kemarahan itu seringkali menyelamatkan kita, saudara. Orang kalau dimarahin, balas marah, balas dendam, cari kesalahan, saudara. Itu hopeless. Orang dimarahin, cari kelemahan yang memarahin, itu hopeless, saudara. Juga orang jangan sembarangan marah. Jangan marah karena untuk melayani emosinya. Maka marah, saudara. Jangan sembarangan marah juga, saudara. Saudara, pada waktu nama Allah Tritunggal dihina, kita marah enggak, saudara? Kita marah enggak? Waktu nama Allah Tritunggal dihina, kita marah enggak, saudara? Waktu orang bertanya tentang Allah Tritunggal kepada kita, saudara, bagaimana jawab kita, saudara? Kenapa kamu percaya kepada Allah Tritunggal? Kenapa? Waktu orang tanya sama kita, bagaimana jawab kita, saudara? Waktu kita nggak bisa jawab, kita marah nggak, saudara? Waktu kita nggak bisa jawab, kita marah tidak? Oh iya, gue bodoh banget ya. Harusnya kita marah, saudara. Aduh, gue bodoh, gue nggak belajar. Saya nggak bisa jawab pertanyaan orang, saudara. Mestinya kita marah, saudara. Tapi biarlah marah yang suci, marah yang benar. Dan Yesus mengajar para murid-muridnya. Kalau kamu marah, silakan marah. Karena Allah juga marah kok. Tapi marahnya Allah adalah marah yang suci. Waktu aku marah di bait Allah adalah marah yang suci. Seperti Musa yang marah kepada bangsa Israel. Waktu Musa turun dari gunung dan kemudian melihat bangsa Israel berkeliling di depan patung lembu emas. Mereka menari-nari kegirangan, saudara. Kemudian Musa marah. Kemudian Musa mengangkat 2 loh batu yang ditulis oleh jari Allah dihancurkan di depan mereka. Dan Musa marah, saudara. Tuhan marah enggak? Tuhan enggak marah dengan kemarahan Musa, saudara. Kenapa? Karena marahnya Musa itu sama dengan marahnya Tuhan, saudara. Karena Tuhan pernah berkata, waktu Musa di atas gunung Sinai, dan kemudian 40 hari Musa enggak turun-turun. Dan kemudian mereka minta kepada Harun kakaknya Musa, adikmu sudah 40 hari mungkin sudah mati. Kami perlu pemimpin yang baru. Bikinlah bagi kami sebuah patung lembu emas. Dan dibikin, saudara. Tuhan ngomong pada Musa, umat ini lakunya, ini sudah seperti kuda liar, lepas dari kandang, liar sekali. Aku akan memusnahkan mereka. Dan kepadamu akan aku jadikan sebagai bangsa yang besar. Musa bilang, Tuhan, jangan marah. Jangan marah. Kalau engkau membunuh bangsa ini, apa kata orang Mesir nanti? Oh, ternyata Tuhan mereka itu ya keluarkan mereka dari Mesir dengan tulah-tulah untuk dibunuh di padang gurun. Musa bilang, jangan marah Tuhan, sabar Tuhan.
Tuhan tawarkan Musa, kepadamu akan aku jadikan bangsa yang besar, aku bunuh mereka semua. Kepadamu akan aku jadikan bangsa besar. Musa bilang, jangan, aku tidak perlu nama. Aku perlu nama Tuhan supaya jangan dicerca, jangan dihina oleh orang Mesir. Itu kata Tuhan kepada Musa, saudara. Sabar, sabar Tuhan, sabar. Begitu Musa turun lihat sendiri, Musa ngamuk, saudara. Kurang ajar. Dihancurkan kedua loh batu, dihancurkan di depan mereka, saudara. Dan kemudian pada hari itu, saudara, 3.000 orang harus dibunuh, saudara. Keluarkan pedang dari sarungmu. Bunuh 3.000 orang. Padahal 2 juta orang, saudara. Kenapa 3.000 orang? 3.000 orang adalah para provokator, saudara. Ini memprovokasi, dicari orang-orangnya. 3.000 orang dapat dibunuh, saudara. Saudara, di gereja juga sama, saudara. Jangan jadi provokator, sangat bahaya, saudara. Sangat bahaya sekali. Jangan jadi provokator, saudara. Kenapa? Kalau Tuhan marah, bisa sewaktu itu Tuhan bunuh, saudara. Entah pakai tangan Tuhan, entah pakai tangan orang lain, tidak ngerti, saudara. Dan kemudian saudara akhirnya apa? Kemudian Musa marah dan kemudian Tuhan tidak marah kepada Musa. Saudara, Yesus mengajar para muridnya bagaimana marah. Yesus juga mengajar para muridnya bagaimana melayani. Melayani, saudara, bahkan sampai rela demi kebenaran. Rela mati, saudara. Melayani. Melayani tidak pandang-pandang bulu, saudara. Yang kaya dikasih muka, dikasih jabatan. Yang miskin sudah biarkan saja. Yesus bilang, jangan, layani mereka. Semua harus melayani. Jangan pandang-pandang, saudara. Bagaimana cara Yesus mengajar para murid-muridnya melayani, saudara? Yesus kemudian suruh mereka duduk semua, 12 murid. Kemudian Yesus mengambil sebuah baki dan kain handuk dan mulai mencuci kaki mereka, saudara. Ini melayani. Yang di atas jangan rasa di atas. Yang di atas harus turun ke bawah. Harus melayani. Tidak pandang-pandang, kaya, miskin, harus, saudara, melayani. Yesus mengajar mereka bagaimana cara melayani. Pada waktu Yesus dicaci, pada waktu Yesus dihina, pada waktu Yesus diludahi, saudara, apakah ada satu orang membela dia, saudara? Tidak. Pada waktu Yesus dihina, dicaci, diludahi, saudara, apakah Yesus membalas yang mencaci, meludahi dengan mengancam mereka, saudara? Tidak. Yesus diam saja, saudara. Pertanyaannya, apakah ada orang yang lebih rendah hati dari Yesus? Dan Yesus giat membela nama Allah yang sudah disalah mengerti oleh para pemimpin agama. Yesus mengajar murid-muridnya. Saudara, tidak ada yang dapat mengajar seperti Yesus. Sekomplit Yesus tidak ada, saudara. Kenapa? Karena Yesus mengajar tentang Tuhan dan tentang manusia. Tentang bagaimana sikap terhadap Tuhan, bagaimana sikap terhadap manusia. Yesus mengajar dunia jasmani, dunia rohani. Yesus mengajar dunia sekarang dan dunia yang akan datang. Saudara, tidak ada orang yang sekomplit seperti Yesus mengajar, saudara. Dan murid-murid Yesus jadi pandai sesudah mereka belajar sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan Yesus pernah ganti nama Simon, muridnya, yang paling tua, yang jago ngomong. Aku ganti namamu, Simon menjadi Petrus. Tetapi sejak Yesus mengganti nama Simon jadi Petrus, Yesus tidak pernah menyebut Simon dengan sebutan Petrus. Saudara harus tahu ya, waktu Yesus mengganti nama orang, itu bahaya loh. Kenapa? Zaman dulu tidak boleh ganti-ganti nama orang. Yang boleh ganti nama orang cuma Tuhan, saudara. Abram diganti menjadi Abraham oleh Tuhan. Simon diganti menjadi Petrus. Oleh siapa? Oleh Yesus. Kenapa berani? Karena Yesus adalah Tuhan, saudara.
Cuma sesederhana itu, mengganti nama orang. Itu adalah Tuhan, saudara. Wah, kalau zaman sekarang, saudara, udah puas dikasih nama Acong, saudara. Nah, ganti nama sendiri. Kalau orang-orang Benteng, saudara, Mas itu orang Benteng, Tangerang, namanya Orok. Ada orang nama Orok, nama saya bukan Orok, namanya Orok. Nah, ke pengadilan, saudara, ganti nama jadi Rocky. Keren ya, Orok jadi Rocky, saudara. Ganti nama, kenapa? Karena kurang keren, saudara. Itu ganti-ganti nama sendiri. Ada satu teman saya, ya saya sebut nama lah ya, enggak apa-apa. Namanya Buimin. Lalu kemudian sesudah itu, pada waktu itu kelas 6 SD, ganti nama semua, sesuai dengan yang ada di akte. Ganti nama, namanya Buimin. Lalu kemudian sesudah itu, waktu pas mau kuliah, ketemulah itu di UI. Waktu mendaftar, saudara, di UI, udah lolos dua-duanya. Dia itu, saya panggil dia, Buimin. Dia bilang sama saya, Amin, tolong jangan sebut nama itu sekali lagi di dunia ini. Kenapa? Kalau lu berani sebut nama itu di dunia ini satu kali lagi, gua kasih bacagi lu. Taekwondo, saudara, tendangan dari atas ke bawah itu, patah leher lu. Habis apa? Dia kasih lihat, saudara, Rico Wilson. Ganti nama sendiri, dia nggak pede sama namanya, saudara. Tapi saudara, waktu Yesus mengganti nama Simon jadi Petrus, saudara, itu bukan Petrus, bukan Simon yang mau, tapi Yesus yang mau, saudara. Petrus, apa dari Petrus? Batu karang. Kamu akan jadi batu karang, tapi yang kecil, bukan yang besar, saudara. Yang besar adalah Yesus, saudara. Dan kemudian pada waktu Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus, Yesus tidak pernah sebut Petrus, saudara. Kita buka di dalam Yohanes 21 ayat 15, 16, 17. Sesudah Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus, tidak pernah disebut nama Petrus, tapi sebut Simon lagi, saudara. Yohanes pasal 21, 15, 16, 17. Mari kita baca Yohanes 21, 15, 16, 17. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, kau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa, saudara? Sudah diganti nama menjadi Petrus, Yesus tidak pernah sebut Petrus. Karena Petrus belum sungguh-sungguh belajar. Dan dia belum lulus, saudara. Namamu sudah diganti, tapi kamu belum sungguh-sungguh belajar. Dan kamu belum lulus. Dan pada waktu sesudah lulus, saudara, baru kemudian Tuhan menyebut dia dengan sebutan Petrus. Kisah Rasul 10 ayat 13. Mari kita buka Kisah Rasul 10 ayat yang ke-13. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-13. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Saudara, baru di dalam Kisah Rasul 10:13 Tuhan memanggil dia dengan sebutan Petrus. Kenapa? Karena sudah lulus, saudara. Saudara, Tuhan itu tidak seperti manusia yang hanya cari-cari orang yang pandai untuk jadi asistennya. Tidak, saudara. Tapi Tuhan mau cari orang yang sungguh-sungguh rendah hati, mau belajar, saudara. Saya kasih analogi. Kalau kita cari pembantu, saudara, ASN, asisten rumah tangga, saudara. Apakah kita cari yang jenius? Tidak mungkin.
Kenapa? Orang jenius tidak mau jadi pembantu, saudara. Kecuali Aesop saja, penulis fabel, jenius, tapi dia menjadi seorang budak, saudara. Lalu kemudian saudara, kita tidak mungkin cari jenius. Kita juga tidak mungkin cari yang tidak bisa kerja sama sekali, tidak mungkin, saudara. Kita cari yang biasa-biasa. Asal apa, saudara? Asal itu pembantu ASN itu mau belajar, saudara. Tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting kamu mau belajar. Bagaimana cara menyuci WC, bagaimana cara memotong sayur dan sebagainya, daging dan sebagainya. Asal mau belajar, saudara. Pembantu ASN, kalau mau sungguh-sungguh belajar apa yang diajar, saudara, maka lama-kelamaan ASN akan jadi pandai, saudara. Dan tentu kita akan sayang kepada dia. Pembantu ASN yang tidak pandai, tapi dia rendah hati untuk belajar. Dan suatu saat dia akan diangkat oleh tuannya, saudara. Itu artinya, saudara. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Waktu kamu merendahkan diri untuk belajar, kamu pandai, maka kamu pasti akan ditinggikan, saudara. Itu artinya, jangan main comot-comot ayat saja ya. Barang siapa merendahkan diri akan direndahkan. Ya rendahkan diri, jangan asal comot-comot, saudara. Harus mengerti kenapa ayat itu dan bagaimana bisa begitu, saudara. Yang terakhir, saudara, bagaimana hubungan kalimat Yesus? Yang pertama dengan yang kedua tadi. Yang pertama, barang siapa yang mendirikan diri akan direndahkan. Yang merendahkan diri akan ditinggikan, itu pertama. Yang kedua, berbahagialah bila mengundang orang yang cacat, yang miskin. Karena orang miskin tidak mampu membalas kebaikan orang itu, saudara. Bagaimana hubungan kedua kalimat itu? Saudara, orang Farisi punya konsep berbuat baik untuk dapat balasan baik. Itu artinya, saudara. Yesus mengajar, kalau kamu berbuat baik, kamu jangan mengharapkan balasan baik. Itu artinya, saudara, kalau kamu undang orang miskin, orang cacat, orang buta, ya mereka bahagia dan mereka tidak bisa membalas perbuatan baik kamu. Artinya, kamu berbuat baik, jangan mengharapkan balasan atas perbuatan baik kamu, saudara. Itu maksud daripada ayat ini. Pertanyaan, saudara, mungkinkah ada orang yang benar-benar murni, yang tidak pernah mengharapkan balasan atas perbuatan baiknya, saudara? Tidak mungkin. Ada orang kaya banget, punya duit 2 triliun, 2000 miliar. Kasih orang miskin. Harap balasan? Enggak. Tapi saudara, sama dia enggak harap balasan, tapi minta balasan dari Tuhan, saudara. Itu juga tidak baik. Kenapa? Karena berbuat baik, saudara, itu punya motivasi di belakang perbuatan baik, saudara. Maka kita, saudara, kalau kita benar-benar jadi murid Yesus Kristus, maka kita mesti belajar, saudara. Termasuk belajar berterima kasih kepada Allah, saudara. Yang apa, saudara? Yang telah memberi yang terbaik buat kita. Dia berikan nyawanya. Yang terbaik, saudara. Bukan yang buruk, bukan yang biasa-biasa, saudara. Buat kita. Saudara, kalau misalnya memberikan kepada Tuhan, saudara, yang terbaik. Kalau saudara tidak punya duit banyak, kasih persembahan, saudara, tidak apa-apa. Tapi pakai duit yang terbaik, saudara. Saya paling sedih ya, kalau misalnya itu yang ngitung persembahan, saudara, itu duitnya buruk-buruk. Saya sedih, saudara. Saya tidak lihat angka, sama Tuhan juga tidak lihat angka. Saya cuma ikut Tuhan, saudara. Tapi jangan kasih yang buruk-buruk, saudara. Yang sudah lecek-lecek, kasih kepada Tuhan, saudara. Dulu saya itu ngitung duit, saudara, itu di pusat, itu duitnya segunung. Kemudian saya hitung, saya buka, yang buruk-buruk, buruk, saudara. Buka, hancur, saudara, mesti pelan-pelan bukanya. Saya bilang, orang ini punya hati apa enggak ya buat Tuhan ya? Gopean, saudara, buruk luar biasa. Tapi ada yang cepek cengan, saudara, kasih yang mulus, saudara. Gopean, yang gambarnya monyet itu, saudara. Kasih yang bagus. Kenapa? Tuhan tidak lihat angka, tapi Tuhan lihat cara bagaimana memberikan angka kepada Tuhan, saudara. Kita memberi buat Tuhan, saudara, kasih yang paling baik.
Waktu kita mau persembahan saudara, mau persembahan berapa ya? 10.000, ambil cari yang paling mulus saudara. Itu bukan untuk mempermudah bagian ngitung duit, bukan saudara, bukan, walaupun itu mempermudah saudara. Tapi dengan hati kita berikan kepada Tuhan yang mulus saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah begitu baik sama kita. Dan kemudian saudara, mari kita saudara terus belajar. Terus kasih yang paling baik buat Tuhan saudara. Dan kemudian saudara, kalau kita betul-betul mau jadi murid Yesus yang sejati, yang terus belajar, itu namanya adalah orang yang betul-betul rendah hati. Bukan secara sikap, tapi secara esensi saudara. Dan kalau kita saudara mau jadi murid Yesus yang betul-betul, yang sejati, yang terus belajar saudara, maka kita juga mampu menolong orang-orang yang lumpuh rohaninya, yang miskin rohaninya saudara. Tadi catat, kalau kamu ngundang orang, undanglah itu orang yang cacat, yang buta, yang miskin. Saudara, kalau kita benar-benar belajar rendah hati, kita bisa menolong orang yang buta rohani, kita bisa menolong orang yang lumpuh rohani, kita bisa menolong orang yang miskin rohani, dan kita tidak mungkin mengharapkan balasan, karena semua kemampuan kita itu berasal dari Tuhan. Saudara, itulah arti ayat yang tadi kita baca. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk semakin hari semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau tolong kami. Biarlah Tuhan juga sadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang sudah rendah jatuh ke dalam dosa. Tapi Engkau rela memilih kami menjadi murid-murid-Mu. Engkau rela bahkan menyelamatkan kami, ya Tuhan. Biarlah kiranya kami semakin hari semakin rendah hati, semakin hari semakin belajar, semakin hari kami akan semakin melihat betapa mengagumkannya Tuhan ketika kami belajar siapakah Tuhan dan apa yang Kau lakukan kepada dunia ini dan apa yang Kau lakukan juga kepada kami si manusia berdosa ini. Biarlah firman pada hari ini menggugah kami lagi dan memberikan kekayaan rohani kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami memohon. Amin.